Bro, lu nggak bakal percaya ini. Iran baru aja nunjukin ke dunia kalau mereka nggak main-main. Beberapa jam lalu, Tehran menggelar demonstrasi militer besar-besaran dan yang paling nyolok perhatian semua orang adalah peluncuran rudal balistik terbaru mereka, Fatah 2. Ini bukan cuma pamer teknologi doang. Rudal ini baru aja berhasil menumbangkan sebuah kapal perang Amerika yang kelewatan masuk wilayah perairan Iran. Sebuah kejadian yang bikin Pentagon langsung panik dan panggil rapat darurat. Biar lebih jelas, kapal perang itu sebelumnya dianggap aman karena berada di jalur internasional. Tapi Iran tegas banget bilang, gak ada toleransi kalau sampai masuk wilayah kita. Fatah 2 yang selama ini cuma dipamerin di simulasi atau uji coba internal, kini nyata performanya terbukti. Ledakan besar yang terjadi di Teluk Persia tadi pagi bikin armada Amerika langsung mundur dan melakukan evaluasi darurat. Sumber intel Iran mengklaim bahwa serangan itu disiapkan sebagai peringatan keras setelah Amerika menjatuhkan drone militer Iran beberapa hari lalu, yang sempat bikin ketegangan meningkat drastis. Presiden Iran di depan para pejabat militer dan media internasional menegaskan bahwa Fatah 2 bukan sekedar senjata, tapi simbol peringatan bagi pihak asing. Kalau masuk, siap-siap menghadapi konsekuensinya. Dari sisi Amerika, pihak Pentagon belum mau buka-bukaan detail kerugian, tapi laporan awal menunjukkan kerusakan signifikan pada kapal dan awaknya dalam kondisi darurat. Sementara itu, analis militer regional menyebut Fatah 2 punya jangkauan yang cukup untuk memantau dan menindak setiap intrusi, dan kemampuan presisinya jauh melebihi rudal-rudal sebelumnya yang dimiliki Iran. Yang bikin situasi makin panas, Iran gak cuma berhenti di satu kapal, mereka memamerkan serangkaian rudal yang siap ditempatkan di berbagai titik strategis Teluk Persia, termasuk platform pantai dan kapal cepat. Intinya jelas, ini bukan sekedar pamer kekuatan, tapi peringatan yang nggak bisa diabaikan buat siapapun yang berani melanggar zona keamanan Iran. Dan kalau lu mikir ini cuma basa-basi, tunggu aja kabar berikutnya dari Teluk Persia. Pakar militer internasional udah mulai ngomong kalau ini bisa bikin Amerika rethink strategi militernya di kawasan. Bahkan beberapa diplomat barat mulai was-was karena Iran nunjukin kemampuan yang sebelumnya cuma ada di atas kertas. Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Pertahanan akhirnya memberikan pernyataan resmi beberapa jam setelah insiden di Teluk Persia. Pentagon mengonfirmasi bahwa salah satu kapal perangnya mengalami kerusakan berat akibat serangan rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama rudal yang digunakan, sejumlah pejabat pertahanan mengakui bahwa sistem pertahanan kapal tersebut tidak mampu sepenuhnya mengantisipasi kecepatan dan pola manuver proyektil yang datang. Sumber militer Amerika menyebutkan bahwa kapal tersebut tengah melakukan patroli rutin untuk memastikan kebebasan navigasi di perairan internasional. Namun Iran menyatakan sebaliknya dengan menegaskan bahwa kapal itu telah melewati batas yang mereka klaim sebagai wilayah kedaulatan nasional. Perbedaan klaim ini menjadi titik utama ketegangan diplomatik karena masing-masing pihak menggunakan peta dan interpretasi hukum laut yang berbeda. Di Washington, Dewan Keamanan Nasional menggelar rapat tertutup yang dihadiri pejabat tinggi militer, intelijen, dan penasihat keamanan presiden. Fokus utama pembahasan adalah dua hal, evaluasi kegagalan sistem pertahanan kapal dan opsi respons yang dapat diambil tanpa memicu eskalasi besar. Amerika memahami bahwa setiap langkah balasan yang terlalu agresif dapat memperluas konflik, bukan hanya dengan Iran, tetapi juga dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan Teluk. Sementara itu, Iran justru memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi militernya. Media pemerintah menayangkan ulang rekaman peluncuran rudal Fatah 2 dari berbagai sudut, lengkap dengan grafik spesifikasi teknis seperti kecepatan hipersonik, kemampuan manuver terminal, serta sistem pemandu presisi tinggi. Para pejabat militer Iran menyebut bahwa keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sistem pertahanan berlapis Amerika tidak kebal terhadap generasi baru rudal mereka. Analis pertahanan regional mencatat bahwa Fatah 2 disebut-sebut memiliki kemampuan manuver di fase akhir lintasan, membuatnya sulit diprediksi oleh radar konvensional.
Jika klaim ini akurat, maka insiden tersebut menandai perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan laut di kawasan. Armada Amerika selama ini mengandalkan superioritas teknologi dan sistem pertahanan canggih sebagai tameng utama. Keberhasilan satu rudal menembus pertahanan kapal perang akan menjadi bahan evaluasi serius, bukan hanya bagi Amerika, tetapi juga bagi sekutunya. Di sisi lain, negara-negara Teluk Arab merespons dengan sikap hati-hati. Beberapa pemerintah memilih tidak mengeluarkan pernyataan terbuka, tetapi memperkuat sistem pertahanan udara dan laut mereka secara internal. Jalur perdagangan energi yang melewati Teluk Persia menjadi perhatian utama. Setiap eskalasi militer berpotensi mengganggu pasokan minyak global dan mendorong lonjakan harga energi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak. Sekretariat Jenderal menekankan pentingnya dialog diplomatik untuk mencegah konflik terbuka. Namun hingga kini belum ada indikasi bahwa komunikasi langsung tingkat tinggi antara Teheran dan Washington sedang berlangsung. Jalur komunikasi militer darurat yang biasanya digunakan untuk mencegah salah paham dilaporkan aktif, tetapi terbatas pada pertukaran informasi teknis. Dari sudut pandang strategis, insiden ini tidak berdiri sendiri. Beberapa hari sebelumnya, Amerika menjatuhkan drone militer Iran yang dituduh melanggar zona operasi mereka. Iran menganggap tindakan tersebut sebagai provokasi langsung. Dengan demikian, peluncuran rudal Fatah II diposisikan sebagai respons yang terukur namun tegas. Pemerintah Iran menegaskan bahwa tindakan itu bersifat defensif dan tidak dimaksudkan sebagai deklarasi perang. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini memasuki fase yang lebih berbahaya karena kedua pihak mulai menyusun ulang perhitungan militer dan politiknya. Setelah insiden rudal Fatah II dan kapal perang yang tumbang, fokus utama bukan lagi soal siapa benar atau salah, tetapi seberapa jauh masing-masing pihak siap melangkah tanpa memicu perang terbuka. Di Washington, laporan intelijen terbaru menyebutkan bahwa Iran telah meningkatkan status siaga di beberapa pangkalan rudal strategisnya. Sistem pertahanan udara diaktifkan penuh, peluncur bergerak dipindahkan dari satu titik ke titik lain untuk menghindari deteksi satelit, dan armada laut kecil berkecepatan tinggi dikerahkan lebih dekat ke jalur perairan vital. Langkah ini dinilai sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan serangan balasan terbatas dari Amerika. Sementara itu, Pentagon dilaporkan sedang mengkaji beberapa opsi respons. Salah satunya adalah operasi cyber terhadap infrastruktur militer Iran. Opsi lainnya termasuk penempatan tambahan kapal perusak dengan sistem pertahanan rudal canggih di kawasan Teluk. Namun, setiap opsi membawa risiko. Serangan cyber bisa memicu balasan serupa terhadap infrastruktur energi atau finansial Amerika. Penambahan armada bisa dipersepsikan sebagai provokasi lanjutan. Di sisi diplomatik, tekanan mulai datang dari sekutu-sekutu Barat Amerika. Beberapa negara Eropa secara tertutup mendorong Washington untuk menahan diri dan mengutamakan jalur negosiasi. Mereka khawatir eskalasi akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global, terutama pasokan energi. Jalur perdagangan minyak yang melewati Selat Hormuz menjadi perhatian utama. Gangguan kecil saja di titik ini dapat memicu efek domino terhadap harga energi dunia. Iran sendiri memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi pertahanan kedaulatan. Pejabat tinggi militer menyatakan bahwa tindakan mereka bersifat responsif dan proporsional terhadap penjatuhan drone sebelumnya. Mereka menegaskan tidak ada niat menyerang lebih jauh selama wilayah mereka tidak dilanggar. Pernyataan ini disampaikan berulang kali untuk menekan kesan bahwa Iran adalah pihak yang memulai eskalasi. Namun, di lapangan, dinamika militer tidak sesederhana pernyataan resmi. Aktivitas pengintaian udara meningkat, pesawat pengawas dan drone dari kedua pihak terdeteksi lebih sering beroperasi di batas zona sengketa. Sistem radar di kawasan bekerja hampir tanpa henti memantau potensi ancaman. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil atau salah tafsir bisa memicu insiden baru. Analis pertahanan menilai bahwa insiden Fatah II telah mengubah kalkulasi strategis Amerika. Selama bertahun-tahun, superioritas teknologi laut menjadi fondasi dominasi militernya di kawasan. Kini muncul pertanyaan apakah sistem pertahanan kapal permukaan cukup efektif menghadapi generasi rudal dengan kemampuan manuver tinggi dan kecepatan ekstrim. Evaluasi internal kemungkinan akan memicu percepatan pengembangan sistem baru.
Di dalam negeri Amerika, tekanan politik mulai terlihat. Beberapa anggota parlemen menuntut transparansi penuh terkait kerugian kapal dan potensi korban. Mereka juga mempertanyakan apakah kebijakan patroli agresif di dekat wilayah sensitif masih relevan dalam konteks ancaman hipersonik. Perdebatan ini berpotensi mempengaruhi arah kebijakan luar negeri dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu di Iran, keberhasilan rudal tersebut dijadikan simbol kemampuan teknologi domestik. Pemerintah menekankan bahwa pengembangan sistem senjata canggih dilakukan secara mandiri di tengah sanksi internasional yang bertahun-tahun membatasi akses teknologi mereka. Pesan yang ingin disampaikan jelas, tekanan ekonomi tidak menghentikan modernisasi militer. Peristiwa tumbangnya kapal perang Amerika akibat rudal Fatah II tidak hanya menjadi isu bilateral antara Iran dan Amerika Serikat. Insiden ini langsung dibaca sebagai sinyal strategis global bahwa keseimbangan kekuatan militer di kawasan Teluk sedang mengalami pergeseran nyata. Negara-negara besar mulai menghitung ulang resiko, bukan hanya soal perang, tetapi soal reputasi dan kredibilitas militer. Di tingkat regional, negara-negara Teluk memperkuat sistem pertahanan udara dan laut mereka secara diam-diam. Beberapa pangkalan militer meningkatkan status siaga. Latihan militer gabungan yang sebelumnya bersifat rutin kini dipantau dengan lebih serius. Jalur logistik energi yang selama ini dianggap stabil mendadak masuk kategori rawan eskalasi. Perusahaan keamanan maritim internasional bahkan mengeluarkan pembaharungan resiko untuk kapal-kapal yang melintasi kawasan tersebut. Bagi Amerika, dampak reputasi menjadi faktor sensitif. Armada lautnya selama ini dipandang sebagai simbol dominasi global. Keberhasilan satu rudal menembus sistem pertahanan kapal perang bukan hanya soal kerugian material, tetapi soal persepsi. Dalam geopolitik, persepsi bisa sama kuatnya dengan kekuatan nyata. Sekutu-sekutu Amerika kini menunggu kejelasan. Apakah Washington akan merespons secara terbatas atau memilih jalur diplomatik untuk menghindari eskalasi lebih luas? Sementara itu, Iran memanfaatkan momentum untuk mengirim pesan ke luar kawasan. Demonstrasi militer lanjutan digelar dengan menampilkan berbagai sistem persenjataan jarak jauh. Pesannya konsisten, wilayah mereka bukan zona yang bisa dimasuki tanpa konsekuensi. Media pemerintah menekankan bahwa keberhasilan Fatah II adalah bukti kesiapan menghadapi tekanan eksternal dalam skenario apapun. Dampaknya juga terasa pada dinamika aliansi global. Beberapa negara besar yang memiliki hubungan strategis dengan Iran maupun Amerika mulai berhitung secara lebih hati-hati. Mereka tidak ingin terseret dalam konflik terbuka, tetapi juga tidak ingin kehilangan pengaruh di kawasan yang menjadi pusat jalur energi dunia. Diplomasi belakang layar meningkat. Kontak informal antara diplomat senior dilaporkan semakin intens. Di sisi militer, analisis teknis terhadap performa Fatah II menjadi topik hangat di berbagai pusat riset pertahanan dunia. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana rudal tersebut mampu menembus sistem pertahanan kapal modern. Apakah faktor kecepatan, manuver terminal, atau kegagalan deteksi awal? Jawaban atas pertanyaan ini akan mempengaruhi doktrin pertahanan laut global dalam beberapa tahun ke depan. Amerika juga menghadapi dilema strategis. Jika merespons terlalu keras, resiko konflik regional terbuka meningkat. Jika terlalu lunak, kredibilitas deterrence bisa dipertanyakan. Opsi serangan terbatas terhadap fasilitas militer Iran tentu ada dalam daftar, tetapi konsekuensinya tidak sederhana. Iran memiliki jaringan sekutu regional yang dapat merespons di berbagai titik berbeda, menciptakan konflik multifront yang sulit dikendalikan. Di dalam negeri masing-masing negara, narasi publik terus dibangun. Di Iran, peristiwa ini diposisikan sebagai bukti kedaulatan yang dijaga tanpa kompromi. Di Amerika, muncul perdebatan tentang strategi kehadiran militer di kawasan yang semakin kompleks. Apakah pendekatan lama masih efektif menghadapi ancaman teknologi baru? Pertanyaan itu kini menjadi diskusi serius di lingkaran kebijakan pertahanan. Pasar global tetap sensitif terhadap perkembangan terbaru. Setiap pernyataan resmi, setiap pergerakan armada, setiap laporan intelijen langsung mempengaruhi harga energi dan indeks saham. Investor memahami bahwa konflik di kawasan ini bukan isu lokal, tetapi berpotensi memicu dampak ekonomi global.